down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Juliana Sari. Pada hari ini kita akan membahas topik menarik dalam fonologi, yaitu perbedaan antara bunyi keras atau vortis dan bunyi lunak atau linis dalam bahasa. Mungkin terdengar sedikit teknis, akan tetapi di sini saya akan menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami. Yuk kita simak. Sebelum kita masuk ke pembahasan bunyi keras dan bunyi lunak, di sini kita juga harus pahami dulu sebelumnya apa itu fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut diorganisasikan dalam suatu bahasa. Nah, salah satu cara mengklasifikasikan bunyi adalah berdasarkan ada tidaknya ketegangan atau kekuatan arus udara saat bunyi itu diucapkan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bunyi keras atau vortis. Nah, bunyi keras dihasilkan ketika mengucapkan bunyi bahasa dengan menggunakan tekanan atau ketegangan arus udara yang keluar dari mulut. Nah, ini ada beberapa contoh bunyi keras. Yang pertama yaitu bunyi letup tak bersuara. Contoh hurufnya yaitu P, T, C, dan K. Kemudian yang kedua ada bunyi geseran tak bersuara. Contoh hurufnya yaitu huruf S. Nah, yang terakhir yaitu beberapa bunyi vokal, itu dalam konteks tertentu. Bunyi letup tak bersuara P, T, K, dan C adalah contoh dari bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menghentikan kemudian melepaskan aliran udara secara tiba-tiba dan saat pengucapannya pita suara tidak bergetar. Bunyi letup tak bersuara atau huruf S adalah contoh dari bunyi konsonan yang dihasilkan dengan mempersempit aliran udara sehingga menimbulkan gesekan dan saat pengucapannya pita suara tidak bergetar. Yang terakhir, beberapa bunyi vokal dalam konteks tertentu, seperti yang pertama, tekanan atau stres. Vokal yang mendapat tekanan dalam sebuah kata seringkali diucapkan dengan energi dan ketegangan yang lebih besar dibandingkan dengan vokal yang tidak bertekanan. Nah, yang kedua, durasi. Vokal yang diucapkan lebih panjang mungkin melibatkan lebih banyak energi artikulatoris. Ketiga, kualitas vokal itu sendiri. Beberapa kualitas vokal secara inheren mungkin melibatkan lebih banyak ketegangan otot daripada yang lain. Yang keempat, lingkungan fonetik. Bunyi-bunyi di sekitar vokal dapat mempengaruhi cara vokal tersebut diucapkan. Adapun pembahasan yang kedua yaitu bunyi lunak atau lenis. Bunyi lunak dihasilkan ketika mengucapkan bunyi bahasa tanpa atau dengan tekanan yang lebih lemah pada arus udara. Nah, ini ada beberapa contoh bunyi lunak. Yang pertama yaitu bunyi letup bersuara, contohnya B, D, G, dan J. Yang kedua yaitu bunyi geseran bersuara, contohnya yaitu Z. Yang ketiga yaitu bunyi nasal, contohnya M, N, dan Eng. Yang keempat yaitu bunyi likuida, contohnya R dan L. Yang kelima yaitu bunyi semivokal, contohnya yaitu W dan Y. Yang terakhir yaitu sebagian besar bunyi vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, di sini ada penjelasan dari beberapa contoh bunyi lunak. Yang pertama, bunyi letup bersuara B, D, G, dan J adalah contoh dari bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menghentikan dan kemudian mengalirkan udara secara tiba-tiba dan saat pengucapannya pita suara bergetar. Yang kedua yaitu bunyi geseran bersuara, contohnya yaitu huruf Z. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bunyi konsonan yang dihasilkan dengan mempersempit aliran udara sehingga menimbulkan gesekan dan saat pengucapannya yaitu pita suara bergetar. Nah, yang ketiga yaitu bunyi nasal M, N, dan Eng adalah contoh dari bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menutup aliran udara di mulut kemudian mengarahkannya keluar melalui hidung, dan semua ini merupakan bunyi bersuara. Yang keempat adalah bunyi likuida R dan L adalah contoh dari bunyi konsonan yang memiliki sifat antara vokal dan konsonan dengan aliran udara yang tidak sepenuhnya terhambat.
Yang kelima, bunyi semivokal W dan D adalah contoh dari bunyi yang memiliki artikulasi mirip vokal namun berfungsi sebagai konsonan dalam pembentukan suku kata. Yang terakhir adalah bunyi vokal A, I, U, E, O adalah contoh dari bunyi yang dihasilkan dengan aliran udara yang relatif bebas dan disertai dengan getaran pita suara. Contoh kata-kata dalam bahasa Indonesia mengandung bunyi-bunyi ini. Meskipun umumnya lunak, dalam konteks tertentu, beberapa vokal memiliki pengucapan yang sedikit lebih tegang. Jadi, perbedaan utamanya ada pada ketegangan saat pengucapan. Nah, keras itu kuat, lunak itu lemah. Nah, untuk mempermudah, coba kita mengucapkan huruf P dan B. Nah, huruf P itu terasa lebih kuat daripada huruf B. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari bunyi keras dan bunyi lunak. Semoga sekarang kalian lebih paham ya. Jangan ragu untuk mencari sumber lain dan terus belajar. Terima kasih sudah menonton.